Halo adik-adik semuanya. Kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Nah, adik-adik, pagi ini sebelum adik-adik sekolah minggu, pastikan semuanya sudah duduk tenang dan sudah sarapan, bahkan sudah mandi karena kita siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, yuk semuanya duduk tenang. Kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Miss Isma mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini Tuhan sudah menuntun, menyertai adik-adik di rumah sehingga mereka boleh bangun dengan kekuatan baru, bahkan nafas hidup baru. Pagi ini Tuhan, adik-adik di rumah rindu untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, bahkan Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu pada Minggu Kudus ini. Walaupun kami ibadah secara online, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, semua bangkit berdiri. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian Hello Hello Hola Hola. Cucu, halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello ola ola, kabarmu cucu, halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu Yesus besertamu. Nah, adik-adik yang hebat, Miss Isma punya kata kunci buat kalian atau yel-yel buat kita semuanya. Nah, kata kuncinya seperti ini. Saya, anak Tuhan, ingin bersabar menderita. Sekali lagi, kita sama-sama yuk. Saya, anak Tuhan ingin bersabar menderita. Ya, itu kata kunci atau yel-yel kita ya. Nah, adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan? Oke, kalau masih semangat, masih tetap berdiri dan kita mau nyanyikan pujian Tuhan Yesus Allah yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa karena selalu menyertai kita. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa.
Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Nah adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana adik-adik harus sabar. Kira-kira siapa yang sudah lakukannya? Apakah semua sudah sabar? Puji Tuhan, luar biasa sekali kalau adik-adik sudah menjadi anak yang sabar. Ingat, tidak boleh marah-marah, mudah marah-marah ya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Miss Dista dengan satu tema, yaitu sabar menderita. Nah, untuk mengawali cerita firman Tuhan atau menyambut kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Dista, kita mau nyanyikan pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya, Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita ulang pujian ini. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya, Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini.
Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati kami sehingga pagi ini kami boleh sekolah minggu. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mendengar dan melakukan cerita firman Tuhan tersebut. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, selamat pagi. Miss senang sekali hari ini kita boleh kembali bertemu untuk sekolah minggu. Nah teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita masih tentang sabar. Tapi sebelumnya, Miss mau tanya, ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Atau siapa yang sudah melakukannya? Cerita minggu lalu itu kalau nggak salah ya, tentang Ibu Hana berdoa dan sabar menantikan jawaban Tuhan untuk Ibu Hana punya bayi atau punya anak. Dan Ibu Hana bersyukur karena melalui doa dan kesabaran dia, Tuhan memberikan seorang anak untuk dia. Namanya Samuel. Nah, anak-anak juga pasti bisa belajar sabar. Kalau contoh ya, teman-teman minta sepatu sama mama atau papa, tapi mama papa bilang tunggu dulu, belum ada uang, berdoa dulu. Tentunya teman-teman harus tunggu, sabar, dan berdoa. Supaya Tuhan berkati pekerjaan papa mama, dan kalau ada berkat kalian bisa beli sepatu atau apapun yang kalian minta. Tapi kalau belum ada, disuruh tunggu berarti sabar. Nah hari ini kita juga akan belajar firman Tuhan masih tentang sabar. Tapi kali ini tentang sabar dalam penderitaan. Contohnya ya, sabar dalam penderitaan. Teman-teman dimarah-marahin orang, padahal teman-teman baik-baik saja kan, atau dihina-hina, diejek-ejek. Jangan teman-teman ikut mengejek, tapi tetap tenang dan berdoa supaya Tuhan berkati orang yang berbicara. Seperti ada satu orang bapak. Nah ceritanya, suatu hari Tuhan bersama malaikat-malaikat lagi rapat. Nah, rapat itu pasti banyak orang ya. Ada malaikat, terus Tuhan. Ternyata di situ juga ada iblis. Nah, saat lagi rapat, Tuhan tanya ke iblis, "Iblis, kamu dari mana?" Dia katakan, "Aku habis jalan-jalan dari dunia." "Oh, apa yang kamu lihat?" "Aku lihat ternyata ada itu loh Bapak Ayub, itu karena Tuhan berkati dia toh. Tuhan berkati apa yang dia kerjakan berhasil. Kambing, domba, sapi, lembu, semua banyak sekali. Rumahnya bagus, istrinya baik, cantik, anak-anaknya juga anak-anak hebat. Itu karena Tuhan berkati. Nah, Tuhan, bagaimana kalau Tuhan mencobai dia dengan mengambil semuanya itu? Tuhan bilang, "Oke, silahkan. Tapi ingat ya iblis, satu yang tidak boleh, kamu tidak boleh menyentuh tubuhnya." Ya, tidak boleh menyentuh tubuhnya Ayub dan juga nyawanya Ayub harus ada. Ternyata saat dia kehilangan semua harta bendanya, dia balik lagi. Pas Ayub kehilangan semuanya, si iblis balik lagi menghadap Tuhan. "Tuhan, ternyata aku lihat juga ternyata si Ayub masih tetap sabar. Malah dia tidak benci dengan orang-orang. Dia tidak musuh dengan Tuhan, tapi dia semakin cinta Tuhan. Bagaimana kalau kulit ganti kulit?" Nah, Tuhan bilang, "Oke, Ayub ada di tanganmu. Jadi
Ayub ini tiap hari, dia ini orang hebat. Tiap hari anak-anaknya pesta, paginya Ayub berdoa minta ampun supaya Tuhan mengampuni dia. Terus Ayub waktu dia kehilangan hartanya, dia masih tetap setia. Sekarang ganti kulit. Kulit-kulitnya ini ternyata luka-luka, bau, busuk, sangat bau. Sampai istrinya juga tidak suka, teman-temannya juga tidak suka. Teman-temannya, aduh Ayub, ini karena kamu melakukan kesalahan. Mereka datang mempengaruhi, baik teman-temannya, ada 3 orang sahabatnya itu mempengaruhi dia. Itu karena kamu itu mungkin salah sama Tuhan. Istrinya pun demikian. Sampai Ayub protes. Bilang ke istrinya, kamu tidak boleh seperti itu. Kita tidak hanya bisa menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi yang tidak baik yang terjadi pada kita yang Tuhan kasih, kita juga harus terima dengan tetap bersyukur dan sabar. Nah, Ayub kecewa dengan istrinya. Ayub kecewa dengan teman-temannya karena teman-temannya tidak mendukung, malah membicarakan Ayub yang tidak baik. Karena dia kecewa dengan teman-temannya, dengan apa yang disampaikan teman-temannya. Suatu hari Ayub mengatakan kepada teman-temannya bahwa tidak ada seorang pun yang bertahan di hadapan Allah. Ya, jadi kita tidak bisa melawan rencana Tuhan atas hidup kita. Ya teman-teman ya, harus sabar. Sehingga Ayub, dia menyampaikan pendapatnya. Dan dia katakan bahwa saya tidak bersalah. Walaupun dalam keadaan itu dia bilang saya tidak bersalah. Dan dia mulai bicara banyak. Akhirnya Tuhan menantang Ayub. Menyampaikan seperti apa yang dikatakan Ayub. Dan Ayub kembali menyesali apa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Dia bertobat dan dia mau terima apapun keadaannya. Dia mau terima walaupun tubuhnya busuk, bau, anak-anak hilang, sudah meninggal, harta benda habis, istri meninggalkannya. Tapi dia mau tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat memulihkannya. Nah, akhirnya Tuhan memulihkan Ayub. Dimulai dari Ayub sendiri. Pertama, Ayub kulitnya ini diganti dengan kulit yang sangat lembut, seperti adik bayi. Teman-teman kalau punya adik bayi di rumah yang baru lahir, coba sentuh kulitnya, pasti sangat lembut. Setelah kulitnya dibuat baru, Tuhan pun mengembalikan istrinya Ayub kembali. Tuhan pun memulihkan keluarganya ya. Jadi istri kembali, Tuhan kasih anak laki-laki 7, perempuan 3, jadinya 10. Selain itu Tuhan juga berkati Ayub dengan ternak yang banyak dan ladang yang sangat luas. Nah, teman-teman, semua yang diterima Ayub adalah hasil dari kesabaran Ayub, ketaatan Ayub, sehingga Tuhan melakukan semuanya itu, memulihkan keadaannya. Bagaimana dengan kita teman-teman? Kita juga bisa belajar sabar seperti Ayub. Dalam kondisi apapun kita percaya Tuhan dapat menolong kita seperti Ayub. Kalau Ayub saja bisa ditolong Tuhan, tentunya teman-teman dan Miss Dista pasti ditolong Tuhan. Setuju? Pastinya semua setuju. Harus SABAR, sabar. Dan tetap berdoa. Tuhan memberkati, semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang sabar dalam penderitaan yang kami alami. Berikan kami kekuatan untuk kami tetap sabar dalam setiap keadaan kami.
Tidak hanya di situasi yang baik saja, tapi situasi yang tidak baik juga kami tetap sabar. Berkati Papa Mama dan berkati kami semua dalam masa depan dan pendidikan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Dista. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan 2 cara. Cara yang pertama gimana, Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih, Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana, Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya Kak, gampang. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Nah, persembahannya boleh dikumpulkan. Untuk menyambut persembahan sambil dikumpulkan, kita mau menyanyikan pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Nah, adik-adik yang hebat, kita sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita akan melihat video teman-teman kita yang hebat-hebat yang sudah menghafal ayat hafal. Mari kita lihat videonya. 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dah. Nama saya Ella. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Roma pasal 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman-teman, ayat hafalan kita di Roma pasal 5 ayat 4.
dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dadah, selamat hari Minggu. Semoga Tuhan memberkati kalian. Dadah. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Eli. Eli akan baca ayat hafalan Alkitab dari Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. God bless you. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Roma pasal 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Roma pasal 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dadah. Salam Elehem. Selamat hari Minggu. Dadah. Tuhan memberkati. Dadah. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, nama saya Natania Wangbuan. Ayat hafalan minggu ini Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Terima kasih. Shalom. Selamat Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hai, sekolah Minggu. Oriel mau kasih ayat hafalannya. Ini ya, Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Shalom, dadah, selamat hari Minggu. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Terima kasih,
Tuhan Yesus memberkati kita selamat hari Minggu. Roma 5 ayat 4. Dan kekekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Hafalan kita hari ini terdapat di Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang hebat, tadi semuanya sudah melihat video teman-teman kita yang sudah menghafal. Nah, kalau mau videonya minggu depan ditampilkan, ayo kita sama-sama menghafal ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya untuk minggu depan, untuk kelas kecil, yaitu di Efesus 4 ayat 26 bagian A. Firman Tuhan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, adik-adik, itu tadi ayat hafalannya ya. Kalau mau videonya minggu depan ditampilkan, jangan lupa kirim videonya paling lambat hari Rabu. Terus kirim di nomor di bawah ini ya. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi kita mau berdoa dulu. Sebelum kita doa, saya mengajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri, lipat tangan, dan Miss Isma tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini adik-adik sudah memuji, memuliakan akan nama Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Kiranya mereka menjadi adik-adik yang taat, takut akan Tuhan, dan kiranya mereka menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua mereka. Mereka menjadi anak-anak yang tetap sabar dalam segala sesuatu. Tuhan memberkati mereka dalam masa pendidikan mereka. Tuhan memberkati dalam setiap apapun yang mereka lakukan di rumah. Tuhan senantiasa melindungi mereka bersama keluarga, papa, mama, bahkan siapapun yang menemani mereka di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye-bye.